Bersama PKBM Prospek, kampusnya kurang luar biasa. Saya memang sekolah itu bukan untuk pribadi. Saya mengejar ingin meraih doktor itu bukan semata-mata untuk diri sendiri, tapi karena saya praktisi pendidikan luar sekolah, penyelenggara kejar paket, saya sudah membuktikan bulian-bulian, saya harus menjawab terhadap orang-orang yang pesimis, orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang tidak yakin dengan alumni pendidikan kesetaraan, bahwa saya adalah alumni pendidikan kesetaraan yang sampai hari ini sudah meraih doktor. Saya ingin membanggakan kawan-kawan saya, alumni saya, bahwa kejar paket pun, lulusan kejar paket pun bisa. Pesan saya bahwa pendidikan itu tidak usah ditanya mau jadi apa atau untuk apa. Yang saya yakini bahwa orang yang belajar nanti akan menjadi orang yang pintar, dan Allah sudah janji akan mengangkat derajatnya itu bagi orang-orang yang belajar. Mayu sekolah kejar paket. Artinya mengajar sekolah. Iya. Jadi intinya anak-anak yang belum sekolah itu yang mungkin dari kalangan keluarga kurang beruntung ya kan, kita akan bisa bersekolah non formal di PKBM yang ada. Iya, tapi lebih prospek aja lah. Apalagi juga gratis. Ya betul. Sama saja saya kalau ditanya sekarang ya pekerjaan apa, pekerjaan saya tukang sablon tapi nyambi rekor. Rekor kita pakai. Luar biasa ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, podcast kali ini Mercu Suara akan menghadirkan salah satu tokoh pendidikan non formal. Nah, beliau ini juga mempunyai sekolah non formal PKBM Prospek, meskipun ada di desa, tetapi ini sudah terkenal di Seantro jagat pendidikan. Nah, mungkin bisa mengenalkan diri Mas, bagaimana beliau ini perjuangannya, fightingnya, dan sekarang perlu diketahui alumninya itu ada lebih 3.000. Monggo silakan perkenalan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Makasih diberi kesempatan untuk berbagi cerita. Saya memiliki nama Kholis, nama panjangnya Kholis. Ya, Kholis biasa dipanggil. Dilahirkan asli di Wonosobo dan berdomisili juga di Wonosobo, tepatnya di Desa Gondang, Kecamatan Malang. Luar biasa sekali, meskipun tempatnya di desa, tetapi gaungnya sudah menusantara. Terima kasih. Saya diawali dari sebagai alumni pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan itu ya, itu setara. Ya, yang kejar paket. Kejar paket. Yang bukan lulusan formal. Oh iya. Kalau itu SD, SMP, SMA lah, kita yang jalur formal, non formal itu biasa hari ini disebut dengan pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan, namanya keren. Saya alumni paket C yang pernah tidak lulus ikut ujian paket C di tahun 2004. Saat usia saya 30 tahun. 30 tahun baru mengotai. Pun belum nggak lulus. Waduh. Lulus di tahun 2005. 2005. Iya, bersamaan dengan itu, ya karena diawali di latar belakangi memang seorang dari desa yang tidak diberi kesempatan oleh keadaan untuk mengikuti sekolah formal, sehingga mengikuti kejar paket C. Dan latar belakangnya pun karena saya dituntut, karena
karena saya aktivis waktu itu ya, aktif di organisasi, sehingga ada sebagian orang itu menganggap saya sudah sarjana loh. Waktu itu padahal saya lulusan MTS. MTS-nya tuh MTS Lembaga Pendidikan Ma'arif, MTS Ma'arif. Tapi karena saya malu, lulusan MTS biasa kalau guyonnya di mana-mana ditanya lulus apa pendidikannya SDM. Karena malu. Iya. Waktu itu dituntut oleh keadaan dan kawan-kawan yang menganggap saya itu sudah lulusan sarjana, sehingga penawaran kerja di sini menjadi ini itu tidak terlaksana, gagal walaupun ditawari. Saya sadar karena saya tidak memiliki ijazah dan saya tidak mungkin melamar, tapi ditawari oleh seseorang, oleh pejabat. Namun karena saya tidak memiliki ijazah, ya semuanya tidak terlaksana dan hanya memberi rasa malu kepada kawan-kawan kita, memberi rasa kecewa terhadap orang-orang yang percaya pada saya. Sekarang apa sih yang mendorong penjenengan ini untuk membangun atau mendirikan sekolah tersebut? Itu sebenarnya apa sih yang menjadi motivasinya? Aku sebagai masyarakat orang ini timbul rasa. Ya karena pengalaman pribadi, secara khusus saya itu tidak lulus tidak lulus sekolah, banyak penawaran untuk bekerja menjadi ini di sana dan sebagainya. Setelah saya mengikuti kejar paket, saya terbangun dari itu semua bahwa kebetulan saya aktif di organisasi yang menjadi ketua di tingkat kecamatan. Itu ternyata banyak anggota saya ketua IKNU waktu itu, Ikatan Nahdlatul Ulama, jadi anggotanya banyak, sampai 500-an di satu kecamatan. Pengurusnya itu banyak yang tidak bersekolah. Lah, dari saya mengikuti kejar paket itu, setelah saya lulus, saya kok berpikir ini saya harus berbuat sesuatu untuk kawan-kawan saya, jangan sampai kekecewaan itu pada diri saya dirasakan oleh kawan-kawan juga. Banyak adik-adik saya, adik-adik lebih muda, karena saya waktu itu sudah berkeluarga, namun masih aktif. Nah, sementara kawan-kawan saya masih banyak yang tidak sekolah juga. Nah, sehingga dari situ, walaupun saya baru saja lulus kejar paket C, saya langsung mendirikan. Ya, tentu saja ada dorongan-dorongan, ada seseorang yang mendorong agar saya bisa mendirikan itu dengan modal dan support lain. Jenengan ini bisa memperoleh dokter. Oh, oke. Itu sebenarnya seperti apa perjuangannya? Aduh, pasti saya bisa membayangkan bahwa saya bisa berbuat seperti penjenengan. Betul. Tidak mudah ya Om ya. Di 2005 saya lulus paket C, dokter saya berarti kemarin 2022. Jauh panjangnya. Gini, pada perjalanan saya setelah saya mendirikan legalitas pendidikan serta pendidikan non formal yang kita beri nama PKPM Prospek itu, kita menyelenggarakan kejar paket salah satunya, dan ternyata diminati oleh banyak teman-teman. Nah, karena sebagai konsekuensinya, karena kita mendirikan sarjana pendidikan, kita harus bisa mengikuti aturan main yang ditentukan oleh pemerintah. Artinya peran regulasi pemerintah harus kita ikuti. Yang semula saya jadi tukang demo waktu itu, aktivis, tapi ya kayak orang tak malu dengan pemerintah, tapi karena saya harus taat sekarang karena saya mendirikan satuan pendidikan. Nah, salah satu syarat rukun untuk mendirikan satuan pendidikan itu adalah ada sarana prasarana, ada SDM dan sebagainya. Nah, berjalan setelah saya banyak teman-teman yang daftar ingin ikut kejar paket, di situ harus mengikuti otomatis adalah pendidik-pendidiknya. Iya, karena kita mengumpulkan warga masyarakat untuk mengikuti kerja paket harus diisi dengan pelajaran-pelajaran, dan yang mengisi, yang ngajari adalah
harus sarjana. Nah, di situ kita mampu mobilisasi masyarakat, mampu merekrut teman-teman sarjana pendidik di SD, di SMP, di SMA yang terdekat. Kita komunikasikan, ternyata berkenan untuk bersama-sama mengajar di PKBM saya itu. Nah, ini lucu ya, Ya. bahwa pengajarnya itu sarjana tapi sing duwe Ya. pendidikan itu Ya, betul. urung sarjana itu Ya, ini ya. Nah, ini lucu ya, Ya. bahwa pengajarnya itu sarjana tapi sing duwe Ya. pendidikan itu Ya, betul. urung sarjana itu Ya, ini itu ya atas motivasi itu juga Om. Karena apa? Secara otomatis saat saya mendirikan satu pendidikan, saya itu harus menjadi seorang kepala, kan? Kepala sekolah, kepala satu pendidikan, dan banyak tenaga kependidikan dan tenaga pendidiknya harus sarjana-sarjana. Nah, salah satunya adalah bisa dimanfaatkan SK saya itu. Saya memberikan SK kepada pendidik saya, tutor saya di PLS itu di Kecamatan guru itu disebut biasa dengan nama tutor. Nah, tutor saya meminta SK untuk syarat rukun sertifikasi dan sebagainya, itu aturan mainnya di sana ya. Saya teken ternyata fungsi gitu loh, tanda tangan seorang paket C yang memberi SK kepada sarjana ternyata fungsi dilegalkan. Nah, disitulah ada salah satu tutor saya yang memberi motivasi terhadap saya. SK-nya terpakai, SK-nya berfungsi, bisa menambah status, tapi disayangkan yang diberi SK itu sarjana, yang memberi SK ternyata belum berpendidikan strata, masih kesetaraan paket C. Nah, di situ saya tersentak, kalau begini berarti saya harus mengikuti aturan mainnya adalah S1 sebagai kepala sekolah. S1 perjalanan waktu ternyata juga ini berkembang, warga belajar semakin banyak, tuntutan zaman terus berkembang, terus harus mengikuti zaman. Salah satunya beberapa alumni kita yang lulus paket C itu jadi sarjana masuk ke perguruan tinggi. Nah, saya pikir saat itu, waduh, hari ini saya mungkin gagal karena lulusan paket C sudah sarjana, membuat SK sudah ada, embel-embel SPD. Tapi di 4 tahun ke depan banyak alumni saya yang menjadi sarjana. Nah, saya pikir ini saya kurang kesaktiannya saya hilang ini kan bersama dengan munculnya alumni saya. Lah, di situ saya termotivasi lagi untuk meneruskan ke jenjang pasca sarjana S2. Lah, perjalanan terus berjalan, alhamdulillah status itu tetap mengikuti. Saat saya sudah S2 berarti ya ada grade juga. Nah, namun tidak cukup di situ, perjalanan yang demikian melelahkan ternyata masih dibully, pandangan matanya ke kami itu masih sebelah. Bahkan mungkin ya kita sering mengalami, kita sering menemukan anggapan miring terhadap pendidikan kesetaraan, terhadap alumni kejar paket. Nah, di situ saya berpikir, kok ini yang sudah legal, ini itu sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa lulusan kejar paket pun itu legalitasnya sama, setara dengan formal, namun ada saja yang membuli atau menganggap kita masih minus negatif. Sehingga saya terus berpikir bagaimana caranya agar, dan yang aneh itu yang membuat saya semakin tidak bangganya itu kurang. Karena apa? Yang menilai alumni kejar paket, yang menilai program pendidikan kesetaraan itu tidak baik itu justru dari orang-orang pintar, dari orang-orang yang berpendidikan, bahkan praktisi pendidikan, pakar pendidikan itu kita pernah menerima bulian seperti itu. Contohnya seperti apa?
Ya misalkan saya pasca dari lulus S2, saya pernah melamar ya, melamar di universitas tertentu untuk jadi dosen. Nah, tapi ternyata di situ dijawab oleh salah satu staf di kampus tersebut, alumni kejar paket, masuk harus ngajar, S2-nya juga satu minggu, gitu kan. Ya kecewa pasti ada, tapi saya berpikir ini support lagi. Nah, setelah itu ya saya mikir bagaimana agar saya itu tidak menjadi dosen tidak apa-apa, namun saya harus menjadi orang yang lebih mulia dari sekedar dosen. Gitu ya, saya pikir saya harus memiliki kampus tersendiri. Saya harus menjadi rektor. Nah, dalam arti kampus dan rektor, di sini saya harus membanggakan lembaga saya itu, Satuan PKBM ini, untuk menjadi satuan PKBM, satuan pendidikan yang menjadi kebanggaan masyarakat. Dengan cara saya kelola dengan baik, banyak alumni. Hari ini kita sudah memiliki 3.000 alumni lebih, dan saya harus mengikuti zaman, karena saya berpikir saya itu bukan sekedar dosen, saya bukan hanya sekedar pendidik, gitu. Nah, saya harus, pendidikannya saya harus naik lagi. Jadi saya berpikir apakah saya perlu menjadi seorang dokter. Saya tidak bayangin dokter itu seperti apa, tapi kok rasanya kalau menjadi dokter itu kok ya sebuah prestasi. Ya, jujur berat. Saya malu masa kejar paket kok, alumni kejar paket kok bikin menjadi dokter. Tapi ya karena banyaknya bulian itulah, oke, saya buktikan. Saya tidak bisa menjadi dosen, tapi saya harus menjadi seorang rektor. Rektor saya, maksudnya saya menjadi pengelola pendidikan kejar paket ini ya yang profesional, yang bagus begitu kan. Sama saja saya kalau ditanya sekarang ya pekerjaan apa, saya pekerjaan saya tukang sablon, tapi nyambi rektor. Rektor kejar paket. Luar biasa ini. Ya, ini tentunya bisa menjadi inspirasi dan motivasi ya. Kendala apa yang dirasakan gitu? Ya, tetap ada terus ya, karena itu support perjuangan. Nah, saya ya orang yang berkhidmat itu ya memang harus banyak rintangan dan banyak tantangan, dan saya tidak boleh mengeluh, apalagi sampai mengalahkan diri dengan tantangan itu. Saya bahkan di tahun 2015 Wonosobo menjadi salah satu daerah termiskin di Jawa Tengah, dengan indikatornya adalah lama pendidikan itu, lama belajar itu masih minimal, masih belum baik. Nah, 2016 saya mengkampanyekan pendidikan kesetaraan ini secara masif, secara besar-besaran. Yang semula di tahun 2015 itu siswa paling 200-300, di tahun 2016 kami sudah mencapai 700 siswa. Terus, dan ikhtiar ini tidak semudah yang saya bayangkan. Yang menjadi motivasi lagi di tahun 2024 ini, Wonosobo katanya banyak sekali anak tidak sekolah, ATS ya. Nah, di tahun 2023 3.000-an lebih anak tidak sekolah. Saya sudah kampanye, namun belum maksimal keberhasilannya. Di tahun 2024 ini saya besar-besaran, saya puasan. Yes, Wah, itu dengan forum seperti mau nyalon bupati gitu. Oh, itu saya mendapatkan pujian yang luar biasa. Oh, ini calon bupati atau wakil bupati. Mayu sekolah kejar paket. Artinya mengajar
sekolah. Iya. Jadi intinya anak-anak yang belum sekolah itu yang mungkin dari kalangan keluarga kurang beruntung ya kan, kita akan bisa bersekolah non formal di PKBM yang ada. Iya, tapi lebih ke prospek aja lah. Apalagi juga gratis. Ya betul. Itu Nah, saya menerima Katanya gratis ini. ya saya gitu. Saya itu kok ada saja ini saya pikir dengan saya memasang baliho seluruh Wonosobo ini ada di kecamatan banyak itu semua kecamatan ada. Saya pikir saya akan mendapatkan pujian, saya akan mendapatkan apresiasi. Belum mendapatkan itu ternyata sudah ada kabar. Itu salah satu pejabat lah yang saya dengar itu udah ngomong, saya kok nggak setuju anak-anak kita itu dikejar pakaikan. Nah, ini saya menyayangkan. Alasannya apa yang nggak setuju? Ya, saya nggak paham, tapi mungkin secara kasat mata ya kan, ya memang gitu kan, kejar paket itu dianggapnya Masih sebelah mata terus. pendidikan yang tidak bermartabat gitu loh. Seakan-akan gitu, saya kecewa padahal itu seorang anggota. Enggak, tapi oke lah. Saya ingin membuktikan saja bahwa kejar paket tetap bagus dan saya pakai etika kalau masang baliho seperti itu masih banyak seperti itu. Saya pakai etika, artinya memasangnya itu setelah di pendidikan formal itu sudah tertutup. Aktivitas belajar mengajar di formal itu sudah jalan. Nah, ini saya tidak merusui, kami dari jalur pendidikan non formal atau pendidikan kejar paket itu tidak merusui pendidikan formal, karena saya menyadari bahwa belum sepenuhnya kejar paket itu bisa diterima oleh setiap kita. Nah, khawatir itu saya sudah jaga masang balihonya setelah formal ditutup. Itu pun masih ada bahasa itu. Ya mungkin itu karena belum paham bahwa kenapa saya masang seperti itu dan apa tujuannya. Surveinya memang perlu sekali gerakan-gerakan. Mayu Sekolah itu sebenarnya programnya Pemkab Wonosobo di tahun 2022 sebenarnya itu muncul, tapi saya ambil Mayu Sekolah kita tambahi kejar paket. Mayu Sekolah kejar paket dengan gratis direkturnya. Tapi sebenarnya kan dengan adanya penjaringan ini pemerintah daerah kan sebenarnya diuntungkan dengan programnya 2022 itu sebenarnya menguntungkan. Tapi gimana tanggapan dari pemerintah di saat ini? Ya, nah pemerintah itu memang sangat pinginnya itu sudah tuntas, dan bahkan Pak Sekda juga Pak Bupati pernah kita berbicara itu agar bagaimana anak-anak ATS ini bisa tertangani dengan baik. Nah, beliau paham bahwa ATS ini bisa terselesaikan dengan baik itu harus ada perannya dari satuan pendidikan non formal. Ini kesempatan pendidikan luar sekolah satuan PKBM ini memberikan ruang, memberikan khidmatnya kepada pemerintah, dan sangat positif sih Pak Bupati pernah tersampaikan yang mengucapkan terima kasih. Pak Sekda juga sudah memohon pada kami untuk membuat format bagaimana agar ATS ini bisa tertangani dengan baik. Tapi sebaliknya supportnya apa gitu? Bukan cuma memberikan harapan gitu kan dikerjakan sampai tidak menutup mata bahwa itu support dari pemerintah. Support pemerintah sebenarnya ya tetap ada peran dari pemerintah pusat, ada semacam bos itu ada untuk anak-anak. Yang kedua, dari gerakan Mayu Sekolah yang dicanangkan Pemda ini ya sebenarnya sudah menganggarkan untuk
anggaran tersebut. Namun saya melihatnya itu memang belum begitu masif. Kampanye Mayo Sekolah ini masih banyak kendala di tataran desa. Banyak anak-anak yang memang dipaksa sekali itu memang nggak mau sekolah. Banyak sekali alasannya sudah kerja, alasannya sudah di pondok dan sebagainya. Banyak persoalan, tapi intinya saya yakin bisa terselesaikan dengan perjalanannya waktu dan support dari pemerintah yang lebih, tidak hanya sekedar anggaran yang cukup segitu, tapi support yang lain. Dan saya membuat gerakan baliho semacam itu, faktanya interaktifnya sudah luar biasa. Sudah interaksi dari masyarakat itu sudah banyak. Nah, insya Allah kalau tahun ini tidak maksimal yang daftar, tapi untuk tahun ke depan nanti akan dengan dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang lebih konkret. Ya, insya Allah kawan-kawan PKBM untuk berpartisipasi, berkolaborasi menangani anak kita sekolah ini ya, insya Allah sudah sangat siap. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang beruntung, untuk tetap menyekolahkan anaknya. Karena apapun, pendidikan itu adalah salah satu penting untuk menghadapi masa depan kehidupan mereka. Sepakat tuh, sepakat. Dan ini dunia Indonesia ini negara yang masih memerlukan sebuah legalitas. Karena saya betul sangat merasakan sepinter apapun anak itu kalau tidak punya legalitas, ya sekarang menjadi BPS Pak itu, karena itu pemilu harus SMA, perangkat desa. Nah itu motivasi lah, salah satu support saja agar masyarakat sadar pendidikan seperti itu. Ada pesan yang mau disampaikan ke masyarakat, terutama mereka yang masih berpikiran bahwa tidak perlu sekolah untuk anak-anaknya. Padahal ini ada sebuah kesempatan emas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, oke. Bagaimanapun kita harus sekolah. Selembar ijazah di Indonesia ini masih sangat dibutuhkan, dan hanya dengan sekolah, dengan belajar itu, ijazah itu akan kita miliki. Dan faktanya, saya memang sekolah itu bukan untuk pribadi. Saya mengejar ingin meraih doktor itu bukan semata-mata untuk diri sendiri, tapi karena saya praktisi pendidikan luar sekolah, penyelenggara kejar paket, saya sudah membuktikan bulian-bulian, saya harus menjawab terhadap orang-orang yang pesimis, orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang tidak yakin dengan alumni pendidikan keseraan, bahwa saya adalah alumni pendidikan keseraan yang sampai hari ini sudah meraih doktor. Saya ingin membanggakan kawan-kawan saya, alumni saya, bahwa kejar paket pun, lulusan kejar paket pun bisa. Saya berharap sekali kepada masyarakat, terutama di pelosok-pelosok pedesaan, untuk bisa menyekolahkan putra-putrinya yang tidak berkesempatan di dalam dunia pendidikan formal. Inilah satu-satunya jalan, salah satunya untuk bisa mencapai sukses di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Kami alumni Pauyatan Parnoto Coro Twin Pamedan Sabdo Permadani Kabupaten Wonosobo yang bekerja sama dengan PKBM Prospek Wonosobo. Di sini kami belajar banyak, salah satunya yaitu mengenai adab dan tata krama, melestarikan budaya Indonesia khususnya budaya Jawa, dan juga belajar menjadi pembicara dan pembawa acara yang baik dan benar. Permadani Gunung Coro, PKBM Prospek, kampusnya orang luar biasa.